Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Queen of Pentacles. Di sini kita akan sama-sama membaca energi, menangkap pesan tersembunyi, dan memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik situasi yang kamu alami saat ini. Untuk video kali ini, kita akan membahas sebuah judul yang cukup intens. Bukan sembarang gosip, energi panas menyerangmu. Mungkin akhir-akhir ini kamu merasa ada sesuatu yang tidak nyaman. Seperti ada tekanan dari luar, pembicaraan yang tidak terlihat tapi terasa, atau energi orang-orang di sekitarmu yang terasa lebih panas dari biasanya. Bisa jadi ini bukan sekadar kebetulan, tapi ada dinamika energi yang sedang bergerak di sekitarmu. Namun ingat, pembacaan ini bersifat general. Jadi ambil yang resonate dengan kondisi kamu dan lepaskan yang tidak sesuai. Gunakan intuisi kamu sebagai penuntun utama dalam memahami pesan ini. Sebelum kita mulai, untuk kamu yang ingin mendapatkan personal reading yang lebih spesifik, lebih mendalam, dan sesuai dengan situasi hidup kamu, saat ini aku sedang membuka sesi personal reading berbayar. Dan ada promo khusus untuk kamu yang mengambil 3 pertanyaan sekaligus, sehingga kamu bisa mendapatkan pembacaan yang lebih lengkap, sekaligus lebih hemat. Kalau kamu tertarik, semua informasi sudah tersedia di deskripsi video ini. Sekarang mari kita masuk ke pembacaan energinya, fokuskan pikiran kamu, dan rasakan apa yang sebenarnya sedang terjadi di sekitarmu. The Fool menandakan bahwa saat ini kamu sedang berada pada sebuah titik kehidupan yang sangat penting, seolah-olah kamu berdiri di tepi sebuah tebing yang melambangkan awal baru yang benar-benar besar dan penuh tantangan. Di momen ini, kamu seperti didorong oleh semesta untuk melangkah ke arah yang belum pernah kamu kenal sebelumnya, tanpa membawa terlalu banyak beban dari masa lalu yang mungkin selama ini menghambat langkahmu. Ada rasa ringan sekaligus rasa cemas yang muncul bersamaan. Karena setiap awal, baru memang selalu membawa 2 sisi yang saling berlawanan. Kamu sedang belajar untuk percaya pada proses, meskipun jalan di depan belum terlihat jelas dan masih dipenuhi kabut ketidakpastian yang belum tersingkap sepenuhnya. Namun ketika kamu mulai melangkah, energi dari Seven of Wands muncul sebagai gambaran bahwa perjalanan ini tidak akan sepenuhnya mudah. Ada tekanan dari luar yang bisa berupa opini orang lain, kecemburuan yang tidak terlihat secara langsung, atau bahkan gosip yang mencoba menggoyahkan kepercayaan dirimu. Energi ini seperti sebuah ujian yang membuatmu harus berdiri lebih tegak, lebih kuat, dan lebih berani mempertahankan prinsip serta integritas yang kamu miliki. Kamu tidak berjalan sendirian dalam arti sebenarnya, tetapi secara emosional, kamu mungkin merasa seolah-olah harus melindungi dirimu sendiri dari banyak pandangan yang tidak selalu mendukung langkahmu. Di tengah situasi yang terasa menekan itu, Ten of Cups hadir sebagai sinyal yang sangat lembut dan penuh harapan. Kartu ini menggambarkan bahwa di balik semua perjuangan yang kamu jalani, sebenarnya ada kebahagiaan emosional yang sedang disiapkan untukmu. Bisa berupa keharmonisan dalam keluarga, hubungan yang semakin menguat, atau perasaan damai yang selama ini kamu cari. Ini adalah bentuk hadiah dari kesabaran dan ketulusan yang sudah kamu jalani dalam waktu yang tidak sebentar. Semesta seperti sedang menyusun kembali potongan-potongan kecil kehidupanmu agar menjadi lebih utuh dan bermakna. Namun perjalanan batinmu tidak berhenti di sana. Munculnya The Hermit menunjukkan bahwa kamu akan atau sedang memasuki fase menyendiri secara batin maupun fisik. Ini bukan kesepian yang kosong, melainkan sebuah proses penting untuk kembali terhubung dengan suara hati yang paling dalam.
Dalam keheningan ini, kamu diajak untuk lebih jujur pada dirimu sendiri, memahami apa yang sebenarnya kamu inginkan, dan menyaring semua kebisingan dari luar yang selama ini mungkin terlalu mendominasi pikiranmu. Fase ini sering terasa sepi, tetapi justru di dalamnya terdapat kebijaksanaan yang sangat berharga. Dari proses refleksi tersebut, energi Queen of Pentacles mulai terbentuk sebagai simbol stabilitas, kemapanan, dan kemampuan untuk mengelola kehidupan dengan lebih matang. Ini menandakan bahwa kamu sedang bergerak menuju kondisi di mana aspek materi dan kenyamanan hidup menjadi lebih stabil dan teratur. Ada rasa aman yang perlahan tumbuh, seperti fondasi yang semakin kuat dari waktu ke waktu. Kamu mulai memahami cara menjaga keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ketenangan batin tanpa harus mengorbankan salah satunya. Tetapi di saat yang sama, Two of Swords muncul sebagai gambaran adanya kebimbangan yang cukup kuat di dalam dirimu. Kamu mungkin berada di titik di mana harus memilih antara dua arah yang sama-sama memiliki konsekuensi penting. Situasi ini bisa membuatmu merasa terjebak dalam ketidakpastian, seolah-olah tidak ada jawaban yang benar-benar mudah. Ada kecenderungan untuk menunda keputusan atau menutup diri dari kenyataan karena takut membuat pilihan yang salah. Namun sebenarnya, kebimbangan ini adalah bagian dari proses pendewasaan batin yang sedang kamu jalani. Untuk membantu kamu melewati fase ini, energi strength hadir sebagai pengingat bahwa kekuatan terbesar yang kamu miliki bukan hanya kekuatan fisik atau logika, tetapi juga kelembutan hati, kesabaran, dan kemampuan untuk mengendalikan diri dalam situasi yang sulit. Kamu diajak untuk menghadapi tekanan tanpa harus melawan dengan emosi yang berlebihan, melainkan dengan ketenangan dan keyakinan dalam diri sendiri. Kekuatan sejati justru muncul ketika kamu mampu tetap tenang di tengah situasi yang tidak menentu. Setelah itu, Page of Cups membawa energi yang lebih ringan dan lembut. Ini bisa berupa kabar baik, pesan emosional, atau bahkan sebuah awal perasaan baru yang muncul secara tidak terduga. Energi ini terasa polos, jujur, dan apa adanya, meskipun terkadang tampak sederhana atau belum matang sepenuhnya. Namun justru dari kesederhanaan itulah muncul ketulusan yang bisa menyentuh hati dan membuka kembali ruang emosional yang mungkin sebelumnya tertutup. Akhirnya, semua rangkaian energi ini diarahkan menuju King of Swords yang melambangkan ketegasan, kejernihan berpikir, dan kemampuan untuk mengambil keputusan dengan logika yang matang. Pada titik ini, kamu diajak untuk tidak lagi terjebak dalam keraguan atau emosi yang terlalu bercabang. Kamu perlu melihat segala sesuatu dengan lebih objektif, memotong hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan perjalanan hidupmu, dan menetapkan batas yang jelas terhadap segala sesuatu yang bisa mengganggu ketenanganmu. Energi ini membantu kamu menutup satu bab penting dalam hidup dan membuka bab baru dengan kesadaran yang lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih terarah. Siapa sebenarnya dalang utama di balik energi panas ini? Sosok ini dapat dipahami melalui energi The Chariot yang menggambarkan seseorang dengan dorongan hidup yang sangat kuat, tekad yang tidak mudah goyah, serta keinginan besar untuk terus bergerak maju tanpa banyak ragu. Ia seperti sedang berada dalam jalur yang sangat cepat dalam hidupnya, mengejar tujuan tertentu dengan fokus yang tinggi, sehingga terkadang tanpa disadari, pergerakannya itu menciptakan gelombang energi yang terasa intens ketika mengenai orang lain di sekitarnya, termasuk dirimu. Dalam kondisi seperti ini, pertemuan energi seringkali tidak berlangsung secara halus, melainkan terasa seperti dorongan kuat yang sulit diabaikan.
Namun di balik ketegasan dan kecepatan itu, Ace of Cups membuka sisi lain yang jauh lebih lembut. Kartu ini mengungkap bahwa apa yang sebenarnya ia rasakan bukanlah kebencian atau niat buruk, melainkan sebuah munculnya perasaan baru yang sangat kuat dan masih belum teratur. Ini bisa berupa ketertarikan emosional yang tiba-tiba tumbuh, atau semacam keterhubungan batin yang membuatnya merasa tersentuh tanpa ia sepenuhnya mengerti alasannya. Emosi ini masih murni dan belum sepenuhnya matang, sehingga sering muncul dalam bentuk yang membingungkan bagi dirinya sendiri. Perasaan itu kemudian terhubung dengan energi Nine of Pentacles yang ada pada dirimu. Kartu ini menggambarkan sosok yang mandiri, stabil, dan memiliki rasa cukup terhadap dirinya sendiri tanpa bergantung pada validasi luar. Ada aura elegan yang tidak dibuat-buat, melainkan lahir dari kepercayaan diri dan kemandirian yang sudah terbangun dengan baik. Hal inilah yang membuat dirinya merasa tertarik, karena ia melihat sesuatu yang kuat dan tenang dalam dirimu, sesuatu yang tidak mudah digoyahkan oleh keadaan luar. Keterkaitan ini semakin dalam ketika Six of Pentacles muncul, yang menunjukkan adanya benang hubungan di masa lalu, baik dalam bentuk interaksi kecil, hubungan saling memberi dan menerima, atau bahkan sekadar momen yang meninggalkan kesan tertentu. Ia mungkin merasa pernah menerima sesuatu darimu, atau justru merasa belum menyelesaikan sesuatu yang membuat energi antara kalian masih terhubung sampai sekarang. Dari titik ini, pandangannya terhadapmu berkembang menjadi lebih besar, hingga muncul energi The Empress yang melambangkan sosok penuh daya tarik, kehangatan, dan kelimpahan energi kehidupan. Dalam pandangannya, kamu tidak lagi hanya dilihat sebagai individu biasa, tetapi sebagai simbol dari sesuatu yang sangat ia kagumi dan inginkan. Namun kekaguman yang terlalu besar ini justru berubah menjadi beban dalam dirinya, seperti yang digambarkan oleh Ten of Wands. Ia merasa membawa tanggung jawab emosional yang berat, seolah-olah ada dorongan dalam dirinya untuk memahami, mendekati, atau bahkan menyamai energi yang kamu miliki, namun pada saat yang sama, ia merasa kewalahan karena perbedaan energi itu begitu terasa. Di balik semua itu, Page of Pentacles menunjukkan bahwa ia tidak benar-benar diam. Ia cenderung mengamati dalam diam, memperhatikan detail kecil tentangmu, mungkin melalui cara-cara yang sederhana, seperti melihat aktivitasmu dari kejauhan, atau mencari informasi dari lingkungan sekitar. Dari pengamatan ini, ia mulai menyusun sesuatu di dalam pikirannya, sebuah rencana kecil atau bentuk pendekatan yang masih belum ia wujudkan dalam tindakan nyata, karena masih dalam tahap belajar dan memahami situasi. Namun proses tersebut tidak berjalan dengan tenang, karena Seven of Cups menunjukkan bahwa pikirannya dipenuhi banyak kemungkinan, imajinasi, dan skenario yang belum tentu sesuai dengan kenyataan. Ia bisa saja membayangkan berbagai versi hubungan atau interaksi denganmu, tetapi justru karena terlalu banyak kemungkinan itu, pikirannya menjadi kabur dan sulit untuk menentukan mana yang benar-benar nyata dan mana yang hanya harapan atau fantasi. Hal ini membuat energinya menjadi tidak stabil dan sering berubah-ubah. Pada akhirnya, semua pergerakan energi ini bermuara pada Knight of Cups, yang membawa gambaran bahwa ia kemungkinan akan muncul dengan membawa ungkapan perasaan atau niat emosional yang cukup jelas. Meskipun caranya mungkin terasa berlebihan atau penuh drama. Ia adalah tipe yang bergerak mengikuti dorongan hati, sehingga ketika ia akhirnya memutuskan untuk mendekat, ia akan melakukannya dengan cara yang emosional, romantis, dan penuh ekspresi. Namun di balik semua itu,
tetap diperlukan kebijaksanaan dari kedua belah pihak untuk memahami apakah energi tersebut benar-benar selaras atau hanya bagian dari perjalanan emosional yang sedang ia lalui. Apakah energi panas ini ditujukan langsung padamu, atau kamu hanya terkena imbas konflik orang lain? Kemunculan kartu Death dalam pembacaan ini tidak dimaknai secara harfiah, melainkan sebagai simbol transformasi yang sangat dalam. Ini menandakan bahwa ada satu fase dalam hidupmu yang sedang atau akan mengalami perubahan besar secara alami maupun terpaksa. Sesuatu yang lama, baik itu pola pikir, kebiasaan, atau situasi tertentu, mulai kehilangan relevansinya. Proses ini bisa terasa tidak nyaman karena manusia pada dasarnya cenderung menyukai kestabilan, namun di sisi lain, perubahan ini sebenarnya membuka ruang bagi sesuatu yang baru untuk tumbuh. Energi lama yang sudah tidak sejalan dengan perjalanan hidupmu, perlahan akan bergeser, memberikan kesempatan bagi pengalaman baru yang lebih sesuai dengan versi dirimu saat ini. Namun, proses transformasi ini tidak terjadi dalam ruang kosong. Kehadiran Four of Wands menunjukkan bahwa ada lingkungan sosial atau situasi yang sebelumnya tampak stabil, seperti hubungan pertemanan, keluarga, atau bahkan suasana perayaan dan kebersamaan yang sedang mengalami sedikit guncangan. Hal-hal yang biasanya terasa hangat dan menyenangkan bisa saja kini terasa lebih sensitif atau mudah terpengaruh oleh emosi yang muncul. Getaran dari situasi tersebut dapat secara tidak langsung sampai kepadamu, membuatmu ikut merasakan dampaknya meskipun kamu tidak terlibat langsung dalam inti masalahnya. Selanjutnya, kartu The Lovers memberikan gambaran bahwa di sekitar kamu ada dinamika hubungan yang cukup kompleks, terutama yang berkaitan dengan pilihan, komitmen, atau perasaan yang sedang diuji. Situasi ini bisa melibatkan lebih dari satu pihak, di mana setiap orang memiliki sudut pandang dan emosi masing-masing. Dalam konteks ini, kamu mungkin berada di posisi yang cukup dekat dengan salah satu pihak, sehingga secara emosional, kamu ikut merasakan intensitas dari hubungan atau konflik tersebut. Energi ini tidak selalu berarti kamu harus mengambil peran aktif, tetapi lebih kepada bagaimana kedekatan tersebut membuatmu ikut merasakan naik turunnya emosi yang sedang terjadi. Di tengah situasi yang cukup emosional ini, hadir Knight of Pentacles sebagai simbol stabilitas pribadi dan pendekatan yang hati-hati. Kartu ini menunjukkan bahwa dalam dirimu sebenarnya ada usaha yang kuat untuk tetap tenang, tetap bekerja secara konsisten, dan menjaga tanggung jawabmu tanpa terbawa oleh drama atau ketegangan yang terjadi di sekitar. Kamu cenderung memilih langkah yang perlahan, namun pasti, serta berusaha menjaga agar kehidupan pribadi, terutama aspek finansial dan rutinitas, tetap berada dalam jalur yang stabil. Energi ini sangat penting karena menjadi penyeimbang di tengah situasi yang berubah-ubah. Namun, perjalanan ini menjadi lebih kompleks dengan hadirnya Two of Cups, yang menggambarkan adanya hubungan emosional atau ikatan batin yang cukup dalam dengan seseorang di lingkungan tersebut. Ikatan ini bisa berupa rasa peduli, kedekatan emosional, atau koneksi yang membuatmu merasa sulit untuk benar-benar menjauh. Karena adanya hubungan ini, kamu mungkin merasa ikut bertanggung jawab secara emosional. Meskipun secara logika, kamu menyadari bahwa tidak semua hal perlu kamu tanggung sendiri. Ini adalah situasi di mana hati dan pikiran bisa terasa sedikit berbeda arah. Di sisi lain, muncul juga peringatan dari Seven of Swords yang menggambarkan adanya potensi ketidakjujuran, kesalahpahaman, atau tindakan yang tidak sepenuhnya terbuka dalam situasi ini.
Energi ini tidak selalu berarti sesuatu yang sangat buruk, tetapi lebih kepada adanya informasi yang tidak lengkap, komunikasi yang kurang jelas, atau kemungkinan adanya pihak yang merasa perlu menyembunyikan sesuatu demi melindungi dirinya sendiri. Dalam kondisi seperti ini, sangat penting untuk berhati-hati dalam menafsirkan situasi, serta tidak terburu-buru mengambil kesimpulan tanpa melihat gambaran yang utuh. Kemudian, The Hierophant hadir sebagai simbol kebijaksanaan, aturan, serta nilai moral yang lebih tinggi. Kartu ini memberikan saran agar kamu tetap berpegang pada prinsip yang kamu yakini, serta tidak mudah terbawa arus emosi atau tekanan dari orang lain. Dalam situasi yang rumit, kembali pada nilai-nilai dasar seperti kejujuran, etika, dan batasan pribadi menjadi sangat penting. Ini juga menjadi pengingat bahwa tidak semua masalah harus kamu selesaikan sendiri dan tidak semua konflik membutuhkan keterlibatan langsung darimu. Sementara itu, energi King of Wands menggambarkan adanya sosok atau pengaruh yang sangat kuat, penuh semangat, namun juga bisa bertindak secara impulsif ketika emosi memuncak. Energi seperti ini dapat menciptakan suasana yang intens, terutama jika ada perbedaan pendapat atau ego yang sedang diuji. Dalam situasi tertentu, energi ini bisa mencari arah untuk meluapkan tekanan yang dirasakan, sehingga penting bagimu untuk tetap waspada agar tidak terseret menjadi bagian dari konflik yang sebenarnya bukan berasal dari dirimu. Akhirnya, kartu Eight of Cups memberikan pesan yang sangat jelas tentang pentingnya menjaga jarak dari situasi yang mulai terasa tidak sehat secara emosional. Ini bukan berarti melarikan diri, melainkan memilih untuk melindungi ketenangan batin dan kesehatan emosionalmu sendiri. Kadang-kadang, keputusan paling bijak adalah mundur sejenak dari situasi yang terlalu berat, agar kamu bisa melihat segalanya dengan lebih jernih dan tidak kehilangan keseimbangan dalam dirimu sendiri. Dengan menjauh secara bijak, kamu memberi ruang bagi diri sendiri untuk pulih, berpikir lebih tenang, dan kembali fokus pada hal-hal yang benar-benar mendukung pertumbuhan hidupmu. Bagaimana mereka menggambarkan dirimu di depan orang lain? Banyak dari mereka pada awalnya melihatmu melalui energi The Star, yang menggambarkan dirimu sebagai sosok yang membawa harapan dan inspirasi. Dalam pandangan ini, kamu dianggap sebagai seseorang yang mampu memberikan rasa tenang hanya dengan keberadaanmu saja. Cara kamu menjalani hidup, pencapaian yang kamu capai, atau bahkan sikapmu yang terlihat konsisten dan tulus, seringkali menjadi sumber motivasi bagi orang lain. Mereka merasa bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang memancarkan optimisme, seolah-olah kamu adalah pengingat bahwa masih ada hal baik yang bisa diperjuangkan dalam hidup, meskipun keadaan tidak selalu mudah. Di sisi lain, mereka juga melihatmu melalui energi justice yang menonjolkan sisi keadilan dan ketegasan dalam dirimu. Dalam pandangan ini, kamu dikenal sebagai orang yang berusaha bersikap objektif, tidak mudah memihak tanpa alasan yang jelas, dan berani mengatakan kebenaran meskipun situasinya tidak nyaman. Hal ini membuat banyak orang menghormatimu, karena mereka tahu kamu tidak akan menutupi sesuatu yang salah hanya demi menyenangkan orang lain. Namun pada saat yang sama, ketegasan ini juga membuat sebagian orang merasa sedikit segan, karena mereka menyadari bahwa kamu memiliki standar yang cukup tinggi dalam menilai sesuatu. Meskipun demikian, tidak semua persepsi tentangmu selalu berada di sisi yang ringan atau positif. Kartu Nine of Swords menggambarkan bahwa sebagian orang juga menangkap sisi lain dari dirimu, yaitu saat kamu terlihat memikul banyak beban pikiran. Mereka mungkin melihatmu sebagai seseorang yang sering berpikir terlalu dalam, mudah terjebak dalam kekhawatiran,
atau terkadang sulit benar-benar merasa tenang, terutama ketika menghadapi tekanan. Dalam pandangan mereka, ada kesan bahwa kamu adalah orang yang jarang benar-benar berhenti memikirkan berbagai kemungkinan, sehingga terkadang terlihat seperti membawa beban mental yang cukup berat. Hal ini diperkuat oleh energi Page of Swords, yang menunjukkan bagaimana mereka juga melihatmu sebagai pribadi yang sangat waspada, penuh rasa ingin tahu, dan memiliki kemampuan analisis yang tajam. Kamu dianggap cepat menangkap detail yang mungkin terlewat oleh orang lain, dan hal ini membuat sebagian orang merasa bahwa mereka harus lebih berhati-hati dalam bersikap atau berbicara di hadapanmu. Bukan karena kamu menakutkan, tetapi karena kamu terlihat mampu membaca situasi dengan cukup cepat, sehingga mereka merasa tidak mudah untuk menyembunyikan sesuatu darimu. Dalam konteks profesional atau kerjasama, citra dirimu menjadi jauh lebih positif dan stabil melalui energi Three of Pentacles. Di sini, banyak orang melihatmu sebagai sosok yang bisa diandalkan dalam kerja tim, seseorang yang memiliki keterampilan yang jelas, serta mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam sebuah proyek. Kamu dianggap tidak hanya fokus pada diri sendiri, tetapi juga peduli terhadap hasil akhir yang melibatkan banyak orang. Karena itu, dalam banyak situasi kerja, namamu seringkali dipandang sebagai aset yang berharga, seseorang yang mampu meningkatkan kualitas hasil bersama. Pandangan ini kemudian diseimbangkan oleh energi Temperance yang menggambarkan dirimu sebagai pribadi yang sedang atau terus belajar menjaga keseimbangan dalam hidup. Orang-orang melihatmu sebagai seseorang yang berusaha menggabungkan berbagai aspek kehidupan secara harmonis, baik itu emosi, logika, pekerjaan, maupun hubungan sosial. Dalam banyak situasi, kamu juga dianggap sebagai sosok yang mampu menjadi penengah ketika terjadi ketegangan. Karena kamu berusaha melihat segala sesuatu dari berbagai sisi sebelum mengambil keputusan atau memberikan pendapat. Lebih dalam lagi, energi King of Cups menunjukkan bahwa di balik semua ketegasan dan analisis yang tajam, orang-orang sebenarnya juga merasakan bahwa kamu memiliki kedalaman emosi yang kuat. Kamu dianggap sebagai seseorang yang tidak mudah kehilangan kendali atas perasaan, meskipun di dalam dirimu ada banyak hal yang sedang diproses secara batin. Dalam pandangan mereka, kamu adalah tipe orang yang bisa menjadi tempat bersandar bagi orang lain, karena kamu terlihat mampu memahami perasaan tanpa mudah terbawa arus emosi secara berlebihan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa ada juga sisi dinamis yang mereka lihat dalam dirimu melalui Five of Wands. Dalam gambaran ini, kamu dianggap sebagai seseorang yang tidak menghindari perdebatan atau perbedaan pendapat. Kamu bisa sangat bersemangat ketika memperjuangkan sesuatu yang kamu yakini benar, dan hal ini terkadang membuatmu terlihat kompetitif atau terlalu terlibat dalam situasi yang penuh tantangan. Bagi sebagian orang, ini menunjukkan bahwa kamu memiliki semangat yang kuat, meskipun kadang dianggap terlalu intens dalam mempertahankan sudut pandang. Akhirnya, semua persepsi ini mencapai puncaknya dalam energi The Tower, yang menggambarkan bahwa kehadiranmu seringkali membawa perubahan yang cukup signifikan dalam lingkungan sekitarmu. Orang-orang mungkin melihatmu sebagai sosok yang tidak ragu untuk meruntuhkan sesuatu yang sudah tidak lagi sesuai atau tidak jujur, meskipun prosesnya bisa terasa mengejutkan bagi sebagian pihak. Namun di balik itu, mereka juga menyadari bahwa perubahan yang kamu bawa bukanlah tanpa tujuan, melainkan untuk membuka jalan menuju sesuatu yang lebih jujur, lebih kuat, dan lebih sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Seberapa besar dampak nyata gosip ini terhadap kehidupanmu? Dan di bagian apa pengaruh itu sangat besar?
Kartu The High Priestess muncul sebagai pembuka yang sangat kuat, menandakan bahwa pengaruh pertamanya justru menyerang sisi intuisimu, di mana kamu mulai merasa ragu pada bisikan hatimu sendiri dan merasa ada rahasia besar yang sedang disembunyikan darimu hingga menciptakan kecemasan batin yang sangat dalam. Hal ini kemudian memicu perputaran Wheel of Fortune, sebuah roda nasib yang tadinya bergerak stabil, namun tiba-tiba berputar sangat cepat dan liar akibat hantaman energi kartu Eight of Wands, yang melambangkan kecepatan informasi, di mana gosip tersebut menyebar seperti api di padang rumput yang kering, meluncur lewat media sosial, atau pesan berantai yang membuatmu merasa tidak punya waktu untuk sekadar bernapas atau membela diri. Dampak yang paling menyakitkan ternyata menyerang bagian Queen of Cups dalam dirimu, yaitu sisi emosional dan perasaanmu yang sangat lembut, di mana kamu merasa terluka secara pribadi karena orang-orang yang kamu sayangi ikut terpengaruh oleh cerita miring tersebut. Namun secara mengejutkan, gosip ini juga mencoba menyentuh ranah Ten of Pentacles milikmu, yang berarti pengaruhnya mulai merambat ke area stabilitas jangka panjang, warisan, atau citra keluargamu di mata publik yang selama ini kamu bangun dengan susah payah. Namun, semesta memberikan jalan keluar melalui kartu Six of Swords, sebuah tanda bahwa dampak ini pada akhirnya akan memaksamu untuk melakukan perjalanan mental menuju pemulihan, meninggalkan air yang keruh, demi menuju tepian yang lebih tenang, meskipun kamu harus membawa luka itu sebagai pelajaran yang sangat mahal. Semangatmu yang digambarkan oleh Page of Wands mungkin sempat sedikit meredup karena kamu merasa kehilangan semangat untuk berkarya, tetapi kartu Judgment hadir sebagai gong yang menandakan bahwa gosip ini sebenarnya adalah sebuah panggilan jiwa atau wake up call yang sangat gaib untuk membersihkan namamu melalui sebuah pengadilan semesta, di mana kebenaran akan terungkap secara otomatis tanpa kamu perlu banyak bicara. Dampak terakhirnya akan membuatmu menjadi sosok Four of Pentacles, di mana pengaruh terbesar dari kejadian ini adalah perubahan sikapmu yang menjadi jauh lebih tertutup, lebih protektif terhadap privasimu, dan lebih berhati-hati dalam menjaga aset serta energi pribadimu agar tidak lagi mudah dijamah oleh orang-orang yang hanya ingin mencari panggung di atas penderitaanmu. Kita sudah sampai di akhir pembacaan kali ini. Semoga pesan yang kamu terima hari ini bisa membantu kamu lebih memahami situasi yang sedang kamu hadapi, serta memberikan kamu ketenangan dalam menghadapi energi-energi yang terasa tidak nyaman. Kadang, apa yang terasa panas di sekitar kita bukan selalu tentang kenyataan fisik, tapi juga tentang energi, emosi, dan persepsi orang lain yang tidak selalu bisa kita kontrol. Yang bisa kamu kendalikan adalah dirimu sendiri. Bagaimana kamu merespons, dan bagaimana kamu tetap menjaga ketenangan batinmu. Jangan biarkan energi luar mengganggu fokus dan perjalanan hidup kamu. Kamu tetap punya kendali atas arah hidupmu sendiri. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Kehadiran dan energi kamu sangat berarti untuk channel ini. Jika kamu merasa video ini membantu atau relate dengan situasi kamu, jangan lupa untuk like, subscribe, tulis pengalaman atau pendapat kamu di kolom komen, dan share video ini ke orang-orang yang mungkin juga membutuhkan pesan seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Queen of Pentacles. Tetap tenang, tetap kuat, dan lindungi energi terbaik dalam dirimu.